Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah bersama-sama kita berdoa. Silahkan duduk yang rapi, diangkat tangannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subtemanya makna al-asmaul husna. Yang pertama adalah as-somad. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Kita bertetangga, kita bersosialisasi. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Nah, ini beda dengan manusia. Kalau Allah itu tidak membutuhkan siapapun, tapi kalau manusia pasti membutuhkan siapapun. Asmaul Husna yang kita bahas pada kelas 6 pelajaran ini adalah yang pertama As-Somad. As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ini itu pasti semua yang bergerak, semua yang ada pada diri kita itu adalah bantuan yang diberikan Allah kepada kita, adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita, dan kita tidak sanggup untuk membalasnya. Misalkan nikmat mata berkedip melihat, kita tidak akan sanggup membalas anugerah Allah yang diberikan kepada kita hanya melalui nikmat mata saja. Coba ya dipikir-pikir semuanya, ketika kita tidak sholat, ketika kita meninggalkan sholat, seandainya Allah mencabut satu saja gerakan, misalkan jari telunjuk kita nggak bisa dibengkokkan, ini luar biasa sekali akibatnya. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir. Yang kedua, Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka ragam, beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Allah ini maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya.
Nah, tentu kita sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah kita itu ya, meja kayu atau meja belajar kita. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu di mebel misalkan. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Tentunya yang ada lebih dulu adalah tukang kayu daripada kursi dan mejanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah dalam Asmaul Husna, dalam bab ini adalah Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai meninggal. Nah, jadi Allah itu maha kekal, tidak pernah mati, tidak pernah sirna, tidak pernah hilang. Jadi Allah maha kekal, abadi. Tapi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia atau di langit itu semuanya akan mengalami kematian, termasuk kita. Baik, terima kasih. Untuk saat ini kita hanya belajar subtema itu saja tentang Al-Asmaul Husna. Hari ini tidak ada soal latihan, tapi latihan soal nanti akan digabungkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup belajar kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi kemudahan dalam belajar menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita pelajari nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.